Perkenalkan, nama saya Marcelino Pauline Simanjunta dengan NIM 160322371 dari kelas DI 4606. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil final tugas desain furnitur solutif saya. Next. Yang pertama ada analisis pasar. Pasar furnitur rotan di Jerman sangat menjanjikan, didorong oleh minat konsumen pada desain alami dan produk ramah lingkungan. Rotan menjadi pilihan menarik karena mudah diperbarui dan sejalan dengan kesadaran lingkungan masyarakat Jerman. Selain itu, tren bekerja dari rumah telah meningkatkan kebutuhan akan furnitur multifungsi dan ergonomis, di mana produk rotan seperti kursi dan meja yang fleksibel menjadi populer untuk ruang kerja dan interior rumah. Namun, tantangan utama bagi produsen rotan, khususnya dari Indonesia, adalah persaingan harga dengan produk lokal dan biaya logistik untuk ekspor. Meski demikian, strategi pemasaran yang menonjolkan keberlanjutan seperti sertifikasi FSC serta keunikan desain dan keaslian produk rotan Indonesia dapat membantu meningkatkan daya saing di pasar Jerman. Berikut adalah analisis singkat dari furnitur rotan di Jerman mencakup: yang pertama ada permintaan dan tren, kedua kesadaran lingkungan, ketiga persaingan dan logistik, keempat adalah strategi dan pemasaran. Next. Selanjutnya ada tren pasar. Tren pasar di furnitur di Jerman saat ini didorong oleh minat konsumen terhadap gaya hidup berkelanjutan dan desain interior yang alami. Furnitur rotan semakin dinikmati karena tampilannya yang alami dan ringan dan serbaguna, yang cocok dengan tren desain minimalis, bohemian, dan Skandinavia. Produk-produk seperti kursi rotan, meja kopi, dan sofa dengan kombinasi bahan alami lainnya, seperti kayu dan linen, semakin populer karena menghadirkan suasana hangat dan nyaman di ruang tamu maupun di ruang kerja. Selain itu, tren home office dan outdoor living juga memengaruhi permintaan furnitur rotan. Kursi dan meja rotan multifungsi yang dapat digunakan di ruang kerja atau taman semakin dicari karena fleksibilitas dan ketahanan terhadap cuaca. Di sisi lain, konsumen Jerman yang sangat memperhatikan aspek keberlanjutan lebih memilih produk rotan yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan seperti FSC. Hal ini membuat furnitur rotan dengan label keberlanjutan dan gaya tahan yang baik memiliki peluang besar untuk terus berkembang di pasar Jerman. Berikut ada tren dan fenomena pasar furnitur rotan di Jerman. Yang pertama ada desain alami dan minimalis, kedua kesadaran lingkungan, dan ketiga tren home office. Next. Selanjutnya ada tren impor. Permintaan produk rotan di Jerman terus meningkat karena tren desain interior yang mengutamakan bahan alami dan ramah lingkungan. Produk-produk berbahan rotan dianggap sebagai pilihan yang berkelanjutan, kuat, dan estetis yang cocok untuk tren minimalis dan gaya hidup berkelanjutan di Eropa. Namun, tren ekspor rotan rotan Indonesia ke Jerman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, kebijakan perdagangan dan tarif, kedua, sertifikasi dan standar ekologi, ketiga, permintaan pasar. Berikut adalah tabel eksportir Indonesia dengan nilai impor furnitur rotan USD juta. Next. Selanjutnya ada literatur. Aksata Funicraft Internasional adalah perusahaan furnitur berbentuk CV yang berpusat di Indonesia, fokus pada produksi dan ekspor produk berbahan rotan berkualitas tinggi. Perusahaan ini menawarkan berbagai furnitur termasuk kursi, meja, sofa dengan desain modern yang memadukan keindahan alami rotan dan gaya minimalis, mengusung konsep sustainability dan handcraftsmanship. Setiap produk dibuat oleh pengrajin lokal berpengalaman dengan bahan ramah lingkungan, menonjolkan nilai tradisi dan berkelanjutan. Aksata mengedepankan desain sederhana namun elegan dengan estetika minimalis dan inspirasi gaya Skandinavia yang sedang populer di pasar internasional. Kualitas tinggi dan desain fungsional membuat produk Aksata diminati di berbagai negara, terutama di Eropa dan di Amerika. Dengan strategi pemasaran dan industri yang baik, Aksata telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri furnitur rotan global. Next. Berikut ada beberapa perusahaan dengan target pasar, yang salah satunya ada Maxaneta Marwar
Saleswana yang melakukan ekspor furnitur rotan ke Prancis. Produk yang diekspornya di antara lain adalah kursi, coffee table, kabinet drawer, headboard, keranjang, rak dinding, dan masih banyak lagi. Next. Ini juga ada beberapa dari beberapa contoh produk yang dijual oleh Aksata Funicraft Internasional. Ya, diantaranya ada daybed, pendant lamp, coffee table, dan masih banyak lagi. Next. Selanjutnya ada permasalahan dan fenomena. Pertama adalah persaingan harga. Furnitur rotan harus bersaing dengan produk lokal dan alternatif yang lebih murah, mempengaruhi daya saing produk dari luar negeri. Yang kedua ada biaya logistik. Tingginya biaya pengiriman dan waktu dan pengiriman yang lama menjadi kendala bagi produsen untuk memasuki pasar Jerman. Yang ketiga ada standar kualitas. Produk rotan perlu memenuhi standar kualitas dan sertifikasi keberlanjutan agar dapat menarik konsumen yang peduli lingkungan. Selanjutnya ada minat dan keberlanjutan. Kesadaran lingkungan yang tinggi mendorong permintaan untuk furnitur ramah lingkungan, menjadikan rotan sebagai pilihan yang menarik. Selanjutnya ada tren home office. Banyak pekerja mencari furnitur yang ergonomis dan estetis untuk ruang kerja di rumah, di mana furnitur rotan menawarkan fleksibilitas. Dan terakhir adalah popularitas outdoor living. Fenomena outdoor living mendorong minat pada furnitur rotan yang tahan cuaca dan dapat digunakan di dalam luar ruangan. Next. Berikut selanjutnya adalah mind map dan brainstorming pada negara Jerman. Yang pertama ada produk dan fusi yang mencakup furnitur multifungsi, ergonomis dan estetis, subtopik, dan outdoor indoor. Selanjutnya ada inovasi penggunaan yang mencakup home office, home living, dan modular design. Selanjutnya material dan keberlanjutan yang mencakup rotan ramah lingkungan, sertifikasi lingkungan, material tahan cuaca. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang mencakup keunikan rotan Indonesia, promosi berkeberlanjutan, dan terakhir target konsumen. Selanjutnya ada desain estetika yang mencakup gaya minimalis dan alami, gaya Skandinavia, tekstur dan warna. Next. Selanjutnya ada konsep. Yang pertama, trend outdoor living, meningkatkan minat terhadap ruang luar rumah untuk bersantai dan bekerja, membuat furnitur outdoor semakin diminati. Kedua, tahan cuaca. Rotan, terutama yang diproses untuk penggunaan luar ruangan, tahan terhadap cuaca ekstrim, menjadikannya pilihan ideal untuk teras dan taman. Ketiga, keberlanjutan. Rotan adalah bahan alami yang dapat diperbaharui sesuai dengan permintaan konsumen Jerman yang peduli lingkungan. Keempat, fleksibilitas dan multifungsi. Furnitur rotan yang ringan, mudah dipindahkan, dan bisa digunakan di dalam ruangan atau luar ruangan, sangat cocok dengan gaya hidup modern. Kelima, keunikan desain. Produk rotan Indonesia menawarkan desain unik yang membedakan dari produk lokal, menjadikannya daya tarik tambahan di pasar Jerman. Next. Berikut adalah moodboard untuk furnitur solutif saya. Next. Selanjutnya ada progress design. Yang pertama, saya membuat dua alternatif dan saya asistensikan kepada ibu dosen. Namun ada beberapa revisi pada bagian gambar alternatif kedua, namun saya tidak jadi memakainya karena menurut saya terlalu basic, dan saya lanjut membuat 3 alternatif gambar lagi, saya asistensikan, dan pada gambar ketiga saya disuruh membuat progres dan konstruksi pada ketahanan kursi rotan. Pada gambar ketiga
saya melanjutkan progresnya dan membuat beberapa pondasi di sisi untuk konstruksinya. Dan saya melanjutkan lagi ke tampak dan ortogonal. Pada gambar yang memanjang juga adalah bukti dari progres asistensi saya selama kuliah di mata kuliah furnitur solutif. Next. Selanjutnya, di perspektif mebel lokasi outdoor, beginilah contohnya. Next. Selanjutnya ada perspektif mebel tanpa user. Next. Dan juga perspektif mebel dengan user. Oke, saya di next. Dan ini hasil akhir mockup saya dengan dimensi skala 1:5. Next. 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 Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.